Siapa pendapat siapa yang mengatakan makan sate daging bakar itu membatalkan wudu? Itu salah satu pendapat ulama terkenal dan dia seorang penguasa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Fatwa Umar bin Abdul Aziz, dia bilang siapa makan daging bakar wajib wudu. Siapa lagi? Fatwa Hasan Al-Basri, itu ulama besar. Imam Az-Zuhri, Imam Abu Kilabah, Abu Mijlas. Kemudian di antara sahabat ada yang dinukil dari mereka fatwanya Abdullah ibn Umar, Abu Musa Al-Ash'ari, Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, Aisyah. Tapi Bapak Ibu sekalian, pendapat yang kuat dan itu pendapat imam yang keempat, mazhab yang keempat, yaitu tidak membatalkan wudu karena hadis ini sudah dinasakh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada salat maghrib ini kita kembali melanjutkan kajian dan majlis ilmu kita, yang mana majlis ilmu kita Bapak Ibu sekalian membaca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Tirmizi, yang berkenaan dengan peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita membaca masalah yaitu makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa teman makanan pokoknya, campuran daripada makanan pokoknya yaitu roti. Nah, makanan pokok beliau adalah roti dari gandum yang terbuat dari gandum syair. Kemudian apalagi yang beliau makan sebagai campurannya? Maka diantaranya kemarin adalah cuka, kemudian minyak zaitun min syajaratin mubarakah. Kemudian kita juga membahas bahwa salah satu yang dimakan oleh Rasulullah bersama roti adalah yaitu sayur labu. Kemudian terakhir kemarin kita membahas apalagi yang dimakan oleh Rasulullah bersama makanan pokok, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa'a wal asala. Aisyah menceritakan kepada kita salah satu kesukaan, makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kana nabi yuhibbu, Nabi, kata Aisyah, menyukai al-halwa, yaitu manisan, wal asala, kemudian madu. Jadi berarti bisa saja roti dengan madu, roti bercampur dengan manisan. Ini juga makanan Rasulullah SAW. Atau dia minum madu dan juga manisan ini tersendiri. Tapi sebagaimana yang diceritakan Aisyah, salah satu makanan yang dicintai Rasulullah, yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manisan dan madu. Ini sudah kita bahas di sini. Setelah itu apa lagi makanan yang disukai Rasulullah SAW? Yaitu hadis Ummu Salamah. Ini makanan berikutnya ya, setelah manisan dan madu. Nanti kita jelaskan manisan, madu, setelah itu makanan ini. An Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha qarrabat
ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa'akala minhu summa qama ila salati wa ma tawadda'a. Ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ummu Salamah ini namanya aslinya itu Hindun binti Abi Muawiyah. Salah. Kemudian Ummu Salamah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini salah satu ummahatil mukminin, ibunya orang-orang beriman. Karena seluruh istri Rasulullah oleh Allah, itu Allah menetapkan, bukan kehendak Rasulullah SAW, bahwa seluruh istri-istri Rasulullah itu statusnya adalah ummahatul mukminin, yaitu ibunya seluruh orang beriman. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian apa konsekuensinya? Maka konsekuensinya adalah bahwa diharamkan bagi umat Rasulullah SAW menikahi mantan istrinya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka seluruh istri Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat ada yang menikahinya, dan haram hukumnya dan tak boleh. Kenapa? Karena mereka statusnya adalah ibu semua orang yang beriman, dan Allah melarang secara khusus. Ini demi menjaga kehormatan Rasulullah SAW dan juga kehormatan para istri-istri beliau. Ummu Salamah ini dia salah satu istri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh beliau ketika beliau sampai di Madinah, dan termasuk salah satu istri beliau yang beliau nikahi sebagai seorang janda. Artinya apa? Dahulunya dia punya suami, dan suaminya itu dikenal dengan Abu Salamah. Dan dia sangat mencintai Abu Salamah. Akhirnya Abu Salamah meninggal. Setelah meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah ini sangat bersedih karena meninggal suaminya. Sampai saking soknya dia, sedihnya dia meninggal suaminya, lupa dia pesan Rasulullah SAW bahwa apabila seorang meninggal dunia, sekalipun orang yang paling kita cintai dan terdekat dengan kita, boleh bersedih tapi tak boleh diratapi. Ummu Salamah ini meratap dia, mulai meratap dia, hilang kontrol dia. Maka datanglah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal suaminya itu, mengingatkan kepada dia supaya jangan meratap. Tetapi disampaikan oleh sahabat tadi pesan Rasulullah, kalau kita menerima musibah maka banyak-banyak berdoa. Salah satu doanya itu adalah setelah kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, minta kepada Allah supaya Allah membalas musibah yang ditimpakannya kepada kita dengan pahala yang besar. Naknya di balik musibah itu Allah memberikan ganjaran pahala yang besar. Kemudian salah satu yang didoakan juga kalau kita dapat musibah, karena yang namanya musibah itu adalah kehilangan sesuatu yang kita cintai, nikmat. Contoh musibah hilang duit, kan hilang. Siapa yang tak mencintai duit? Meninggal istrinya,
meninggal suaminya, meninggal anaknya. Jadi ada nikmat yang hilang. Maka apa pesan Rasulullah SAW? Ketika itu dia berdoa. Apa salah satu doanya? Memohon kita kepada Allah supaya Allah menggantikan untuk kita yang dapat musibah dari musibah yang menimpa, dari nikmat yang hilang, sesuatu yang lebih baik. Kita minta lebih baik. Dan itu Rasulullah mengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita, anggap aja musibah itu Allah ambil satu nikmat dari kita, tetapi Allah kepengen mengganti dengan nikmat yang lebih besar. Itu. Maka tak boleh kita pesimis ya. Yakin kita itu. Ini diambil tapi ada menunggu kita, menanti kita secara optimis. Ya Allah pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Itu yang diingatkan Ummu Salamah oleh sahabat, berdoa banyak-banyak. Ya Allah, gantilah atas musibahku ini sesuatu yang lebih baik. Bahkan kita kepada orang yang meninggal, kita juga disunatkan berdoa. Kan mereka kan pergi itu meninggalkan keluarga. Ada yang meninggal di antara keluarga kita, ibu kita, bapak kita. Maka apa? Pergi ke alam barzakh. Allahu a'lam bagaimana alam itu. Tinggalkan keluarga, duduk bersama-sama dengan kita di rumah, makan sarapan pagi, makan, ketawa, duduk-duduk, beraktivitas. Sekarang hilang, pergi ke alam lain dan takkan kembali lagi. Maka salah satu doa juga yang kita doakan untuk mereka yang sudah pergi itu. Apa doa? Salah satu doa kalau dalam solat mayat apa? Maka kita salah satunya, ya Allah, Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanati. Ya Allah, jika dia orang baik, maka lipat gandakan kebaikannya, seluruh kebaikannya. Kemudian kalau ada dia membawa dosa, wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi. Ya Allah, kalau dia mati membawa dosa, ya Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Itu kita doakan. Setelah itu apa? Allahumma abdilhu ahlan khairan min ahlihi. Ya Allah, ganti untuknya, yang pergi dia sekarang, gantilah untuknya di alam barzani keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang ditinggalkan. Gitu. Jadi kita sendiri yang dapat musibah, minta ganti kita yang lebih baik. Untuk mereka yang pergi juga, supaya Allah menggantikan untuk mereka, karena keluarga sudah ditinggalkan. Mudah-mudahan mereka diberi keluarga yang lebih baik. Kemudian Allahumma abdilhu daran khairan min dari. Ya Allah, gantikan untuk dia tempat rumah yang jauh lebih baik dari rumahnya yang di dunia. Itu kita. Jadi kita tuh selalu optimis. Kalau di balik musibah tak boleh kita pesimis. Jadi Ummu Salamah ini karena dia nasihati begitu, diingatkan dia dengan pesan Rasulullah supaya berdoa minta ganti yang lebih baik. Maka berubahlah dia. Tidak berhenti dia berdoa supaya Allah menggantikan yang lebih baik. Tapi tidak terbayang oleh dia bahwa Allah akan menggantikan suaminya dari meninggal ini dengan orang yang jauh lebih baik. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, setelah Abu Salamah suaminya meninggal dunia tadi, dan Ummu Salamah iddahnya habis, selesai iddahnya, maka datanglah Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah untuk dijadikan istri. Kita coba, mana yang lebih baik, suaminya yang lama atau Rasulullah? Tentu Rasulullah SAW.
Ya Allah, nak menyangka dia bahwa dia mendapat kehormatan, kemuliaan. Itu dunia akhirat itu. Mendapat kehormatan bahwa dia bersuamikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nak mati Abu Salamah, tak mungkin Rasulullah menjadikan dia istri. Tapi dengan matinya Abu Salamah, sekarang tak punya suami, datang Rasulullah melamar. Maka resmi dia menjadi istri Rasulullah dan resmi dia menjadi ummahatul mukminin. Maka dengan begitu hiduplah sehari-hari dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu rumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu dia pekerjaan Rasulullah, amalan Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah. Itulah banyak hadis-hadis dari Ummu Salamah. Coba betapa nikmat itu. Bapak Ibu sekalian, pelajaran dari Ummu Salamah ini penting sekali ya. Kalau kita dapat musibah, jangan gelisah. Mohon doa kepada Allah, minta ganti yang lebih baik, minta ganti yang lebih baik. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Allah kan tak mungkin tega membuat hambanya menderita selama hambanya itu kembali kepadanya. Maka kalau ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu sekalian, inilah Ummu Salamah. Beliau banyak sekali kisah-kisah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelajaran bagi umat. Baik dalam masalah-masalah fikih Bapak Ibu, di mana cara mandi junub, kemudian macam-macam dari hadis-hadis Ummu Salamah ini dia ceritakan. Kemudian dalam masalah haji, dalam masalah berkorban, hanya hadis Ummu Salamah ini. Baik, di dalam hadis ini Ummu Salamah bercerita. Apa kata beliau? Annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah bercerita, saya pernah menyuguhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan, yaitu daging bakar. Dalam satu riwayat dikatakan daging itu adalah daging domba, kambing domba. Jadi saya pernah menyuguhkan kepada Rasulullah makanan, yaitu berupa daging bakar. Jamban ini yaitu daging bagian apa namanya ini, samping kiri samping kanan, atau dalam hadis lain nanti dil'an. Dil'an itu artinya daging bagian tulang rusuk, bagian tulang rusuk ini. Atau ini ya kalau kita terjemahkan sederhananya, saya pernah menghidangkan kepada Rasulullah daging sate. Karena maswiyan itu kan kalau sate itu ya maswi, daging yang di sate itu maswi namanya. Berarti saya pernah menghidangkan kepada Rasulullah SAW daging sate, daging yang dibakar. Fa'akala minhu, maka Rasulullah memakan dengan enaknya. Fa'akala minhu. Kemudian summa qama ila salati, lalu setelah Rasulullah makan daging ini, daging bakar, summa qama ila salati, kemudian beliau bangkit berdiri untuk melaksanakan salat. Jadi habis makan daging tadi, langsung beliau berdiri pergi salat. Apa komentar Ummu Salamah di sini? Wa ma tawadda'a. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis makan itu langsung pergi salat, dan dia tidak berwudu terlebih dahulu. Jadi tidak ada berwudu, dia langsung pergi salat dia setelah makan daging. Ini Bapak Ibu sekalian, maka dalam hadis ini
menunjukkan kepada kita bahwa salah satu makanan Rasulullah itulah daging. Dagingnya di apa? Di sayur atau di sate? Di sini di sate. Berarti daging Rasulullah itu dibakar, masywiyat. Bapak Ibu, ini daging ini makanan utama ini. Ya. Sebelumnya kan ada manisan, madu, kemudian daging. 3 makanan ini makanan utama ya. Di samping kita ada karbohidrat seperti nasi, di samping ada roti. 3 inilah, jangan lupa itu. Ada daging, ada madu, ada manisan. Campur dengan zaitun. Kemudian ada sayur. Kan lengkap hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, daging ini penting katanya untuk pertumbuhan tubuh kita. Maka kata sebagian ulama, jangan sampai sebulan kita dah makan daging. Siapa yang sebulan dah makan daging, itu dah tubuhnya bisa kering, tidak subur. Jadi salah satu manfaat makan daging itu membuat kesuburan tubuh seseorang, kemudian membuat juga strong, menambah kekuatan. Cobalah Bapak Ibu makan sayur bayam ya tiap hari, kira-kira gimana? Makan nasi, ada bayam aja hidangannya, kira-kira tenaganya gimana? Bawa mendodos sawit, kira-kira kuat tak? Lemah saja. Artinya karbohidrat itu kena ada unsur penguat juga, tapi tidak cukup makan nasi saja, tak ada daging. Maka perlu kita namanya unsur protein. Maka protein itu paling tinggi ada pada apa? Pada daging. Siapa yang naruh protein di daging itu? Allah. Subhanallah. Dan protein itu tidak sembarang daging. Protein sehat, yaitu dimakan makanan halal, yaitu di hewan ternak. Salah satu protein yang tinggi itu sepakat seluruh ahli gizi, domba, kambing, sapi. Itu. Kalau babi tidak ada. Babi itu ngeri. Babi itu kalau diperiksa secara gizi makanan berbahaya sekali. Lagi kalau melihat makanannya babi, semua dimakan. Kasih yang bersih, kasih yang kotor. Yang kotor itu lesap dia semua. Lagi babi itu, ya kenapa diharamkan? Itu kan kalau diharamkan kena dalil aja. Allah mengharamkannya. Tapi kalau kita ingin cari-cari alasan mengharamkan, ya karena babi itu boleh dikatakan hewan yang Allah ciptakan untuk menjadi tong sampah. Tahu tong sampah? Karena ada hewan kan diciptakan oleh Allah untuk membasmi yang lain-lain, kan gitu. Contoh namanya cecak. Cecak itu coba nyamuk itu kan nyamuk dia kerja coba. Ular itu juga ada hikmahnya membasmi. Ada dia mukanya merajalela pada kita macam-macam. Ada hikmah semuanya. Kalau babi ini pembersih. Saya dah baca satu tulisan rumah sakit di London katanya. Jadi rumah sakit itu kan harus ada limbah, pembuangan bekas-bekas operasi, kotoran, apa semuanya. Di rumah sakit itu dia tidak punya limbah, tapi dia di tengah kota London itu. Jadi bagaimana kotoran-kotoran bekas-bekas operasi macam-macam itu. Jadi rupanya di belakang rumah sakit itu dipola kandang babi besar. Maka apa? Seluruh limbah-limbah itu dilempar ke dia. Kalau sudah lempar sama dia,
habis ludas bersih semua. Ya kalau bapak nanti tinggal di hutan, tidak perlu buat WC, di bawah itu gua aja kandang bersih. La ilaha illallah. Coba lihat, kenapa Allah mengharamkan kepada kita? Karena unsur menjijikkan. Karena diciptakan Allah untuk membersih kita makan. Maka itu heran itu analisis kan. Babi itu hewan yang cepat gemuk, tak payah meliharanya, ya kan? Udah susah melihara. Jadi beranak sekali 20 kan anaknya. Kemudian katanya jaringan tubuhnya itu tidak panjang. Kalau hewan-hewan lain itu kan panjang, ususnya itu panjang itu usus itu kan semakin panjang usus semakin ada seleksi itu semua seleksi. Tapi yang dimakan semua jadi kotor, semua jadi daging, semua jadi apa? Itu berbahaya. Macam-macam katanya cacing pita lah, macam-macam. Jadi ini kenapa diharamkan? Daging-daging yang segar itu ya sudah hewan-hewan ternak yang dihalalkan oleh Allah kepada kita. Maka di sini salah satu yang disukai Rasulullah makan itu daging. Jadi daging ini penting Bapak Ibu, 3. Jadi kalau bisa itu 5 hal itu ada dalam hidangan kita. Ada karbohidrat, beras, nasi atau gandum roti. Itu ya ada. Kedua, ada unsur sayur. Kemudian ada minyak zaitun. Itu penting. Kemudian kalau sayur tadi salah satunya kan sayur domba, labu. Jadi kalau kita macam-macam sayur kita, masalah. Bahkan itu. Kemudian juga ada unsur madunya. Unsur madu, manisan, kemudian ada unsur protein daging. Kadang-kadang untuk menggantikan daging ini susu. Yang herannya saya melihat, saya berkali-kali pergi juga ke barat, Australia, pernah ke New Zealand, pernah keliling Eropa, ya tinggal di hotel itu. Itu kita lihat di hidangan-hidangan itu, Masya Allah, hidangan itu ya daging-dagingnya ada, tapi hidangan utama itu makanan-makanan sehat semua. Setiap hidangan itu pasti madu, zaitun itu pasti ada. Kalau tidak buah, kalau tidak minyak dengan berbagai variasi, kemudian susu. Kemudian itu kan makan-makan berkualitas itu. Korma. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama ya, berarti Rasulullah menyukai salah satu makanan daging bakar, yaitu sate. Di sini ada dalam hadis ini penjelasan dari Ummu Salamah. Jadi dia memberitahu kepada kita, pertama Rasulullah memakan daging sate. Kemudian dia memberitahu setelah Rasulullah makan, Rasulullah langsung bangkit sholat. Dia berdiri langsung sholat. Dan dia tidak berwudu. Ini menarik. Apa perlunya Ummu Salamah memberikan penjelasan ini? Berarti Bapak Ibu sekalian, berarti ini fikihnya Ummu Salamah. Dia tahu, dia pintar. Ummu Salamah itu banyak diambil dari dia fikih, dari hukum, masalah hukum. Karena supaya orang tidak menyangka bahwa memakan daging bakar itu membatalkan wudu. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah menekankan
Saya sendiri pernah menghidangkan kepada Rasulullah daging bakar. Setelah itu daging bakar itu dia makan. Kemudian saya lihat sendiri beliau selesai makan, dia langsung sholat dan dia tidak berwudu. Artinya Ummu Salamah memberitahu kita dengan hadis ini bahwa memakan daging bakar itu tidaklah membatalkan wudu. Memang masalah hadis masalah memakan daging bakar di Ustaz oleh ulama fikih menjadi masalah Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu masalah di dalam masalah daging bakar ini itu disebut aklu mimma massatun nar, memakan daging yang dibakar di api. Apa hukumnya? Itu dibahas di dalam bab perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi Bapak Ibu kan makan sate itu pembakar, sate Madura punya kambing bakar, ayam bakar, sate bakar. Habis sate itu barusan tadi wudu, bisa kita langsung sholat atau tidak? Maka di sini Bapak Ibu batal wudu nggak makan daging bakar itu. Maka namanya masalahnya aklu mimma massatun nar. Di sini Bapak Ibu sekalian berbeda pendapat ulama. Ada dua pendapat di sini. Pertama sekali mengatakan bahwa memakan daging bakar itu tidak membatalkan wudu. Jadi tidak termasuk perkara yang membatalkan wudu. Ini adalah pendapat jamaahir ulama, mayoritas ulama, termasuk sahabat. Ini fatwa dari Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abi Talha, Abu Darda, Ibnu Abbas, termasuklah Ummu Salamah. Kalau dari kalangan ulama-ulama empat mazhab mengatakan tidak batal. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Apa dasar mereka? Apa dasar hadis yang mereka jadikan dalil bahwa memakan daging bakar tidak membatalkan wudu? Salah satunya hadis yang kita baca, yaitu hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah tadi yang kita baca tadi, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, hadis itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmizi. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan ada ulama hadis kontemporer yang aktif dan sahih mendhaifkan hadis itu, Syekh Al-Albani. Sekalipun banyak juga ulama yang mengkritik tasihnya, maka dia sendiri mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, yaitu hadis sahih Tirmizi. Ini Bapak Ibu sekalian masalah hadis ini. Kemudian ada lagi hadis yang lain yang dijadikan oleh ulama sebagai dasar, yaitu hadis Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan dari Nabi SAW, anna Nabi SAW akala syatan, akala katifa syatin, thumma shalla wa lam yatawadda. Abdullah Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW pernah memakan daging bagian bahu daripada kambing bakar. Summa shalla, lalu dia salat dan dia tidak berwudu. Berarti ada hadis Ummu Salamah, ada hadis Ibnu Abbas. Kemudian ada lagi hadis diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,
al-wudu'u mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul. Perkara yang membatalkan wudu itu adalah perkara yang keluar, bukan yang masuk. Keluar. Kalau masuk tidak ada batalkan wudu. Maka yang membatalkan wudu ya yang keluar, yang masuk tak ada ya. Keluar kencing atau batal wudu ya. Keluar BAB atau batal wudu. Keluar air mani, keluar mazi, keluar pokoknya. Jadi itu kaidah hadis ini. Jadi apa itu? Bahwa al-wudu'u mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul. Perkara yang membatalkan wudu itu adalah barang-barang yang keluar, bukan barang-barang yang masuk. Berarti masuk makan nasi tak batal wudu, makan daging tak batal wudu. Jadi orang memakan sesuatu, maka ada masuk ke sesuatu membatalkan wudu? Tidak. Termasuk banyak apa? Ada orang minum segelas, minumnya kampung misalkan. Baru berwudu dia minum kampung, kan masuk itu batal wudunya. Maka batal wudu nggak minum kampung. Kalau mabuk dia hilang akal, itu lain hal. Ini enggak, santai aja dia, enggak ada. Apakah batal wudunya? Maka nanti kaidahnya al-wudu'u mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul. Yang membatalkan itu yang keluar, yang masuk tidak ada yang batalkan wudu. Ini hadis ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan, kata Ibnu Abbas, yang membatalkan wudu itu adalah barang-barang najis yang keluar dari seseorang. Itu bukan sesuatu yang masuk. Baik. Kemudian dalam hadis Jabir, ada hadis Jabir bin Abdullah. Dia hadis ini juga hadis yang sahih. Jadi Jabir menceritakan tentang masalah berwudu makan daging yang dibakar. Maka apa kata Jabir? Kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma ghayyaratin nar. Ini bahwa dua perkara atau akhir dari perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah memakan daging bakar. Apa yang terakhir? Berarti diriwayatkan dari Rasulullah SAW ada hal yang berbeda. Nanti kita lihat ada hadis memang Rasulullah menyuruh berwudu makan daging bakar. Maka Jabir mengatakan ya ada hadis itu, tapi ingat terakhir daripada perkara Rasulullah SAW, beliau tidak berwudu setelah memakan daging bakar. Berarti apa? Ya awalnya dulu pernah disuruh berwudu, tapi terakhir tidak disuruh lagi. Maka ini namanya dalam istilah usul fikih nasikh dan mansukh. Berarti ada hukum yang diamande. Awalnya dulu memang membatalkan, tapi perkara terakhir yang Rasulullah lakukan beliau tidak berwudu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat dulu gitu. Kalau ada perkara yang mereka perselisihkan, saya pernah haji Rasulullah lihat begini, dan satu bilang enggak, saya pernah dengan Rasulullah, dia bilang begini atau dia lakukan begini, dan itu bertentangan, tidak mungkin kedua-dua diamalkan. Itu biasanya bagaimana sahabat berfatwa, dicari oleh sahabat mana yang terakhir. Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, umpamanya berapa jumlah takbir solat jenazah. Solat jenazah itu berapa takbirnya? Belum baca Sahih Bukhari. Rasulullah kadang takbir 4 kali. Sahih. Kadang Rasulullah takbir solat jenazah 5 kali. Sahih juga. Kadang 6 kali. Kadang 7. Tidak tahu jemaah Masjid Nurul Fajar 8 kali. Ini hadisnya. Salat jenazah takbirnya 8 kali. Ini hadis satu. Masjid sana 5 kali. Hadis Bukhari juga. Ada nanti ini kalau Bapak Ibu sekalian Umar bin Khattab dilihatnya karena hadisnya sahih semua. Di sana mengamalkan 7, di sana mengamalkan 6, di sana 5. Dan lihatnya nanti berantem umat ini. Nanti mendakwa mereka yang paling benar. Maka bagaimana kebijakan Umar waktu itu? Terus sekarang kenapa jadi 4 itu salat jenazah itu? Ya juga Pak, jangan baca nanti Sahih Bukhari, salah masa 4 ini Maka Umar kumpulkan sahabat dan dia tanya, siapa yang hadir solat ganti listrik ya? Jadi Umar bin Khattab kumpulkan sahabat, tanya, siapa kalian yang hadir solat Rasulullah, solat jenazah Rasulullah terakhir Rasulullah solat jenazah. Setelah itu meninggal beliau lagi. Siapa? Nunjuk sahabat. Kamu ketika menyaksikan bersama Rasulullah ketika itu solat jenazah, berapa takbir Rasulullah? Oh, Rasulullah takbir 4. Langsung kata Umar, kalau begitu dari sekarang takbir solat jenazah cuma kan ada lagi 5 apa ada. Maka diperintahkan oleh Umar seluruh wilayah. Semenjak hari itu sampai sekarang tidak ada. Ini kalau rujuk Sahih Bukhari ada. Ini belum bilang Umar mana-mana aja itu kita buat aja 7 apa. Itu buat kacau hari ini. Orang mengganang ibu. Itu sudah sholat tarawih. Sampai hari ini kan kita amalkan. Padahal Umar itu buat sholat tarawih sekarang. Tidak ada umat yang berbeda. Jadi ini Jabir bilang perkara Rasulullah yang terakhir. Apa yang terakhir ini? Yaitu Rasulullah tidak berwudu setelah memakan daging bakar. Ini. Baik, jadi pendapat kedua yaitu memakan sate itu membatalkan wudu. Itu. Ada pendapat ini ijtihad ulama. Siapa pendapat siapa? Yang mengatakan makan sate daging bakar itu membatalkan wudu. Itu salah satu pendapat ulama terkenal dan dia seorang penguasa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Fatwa Umar bin Abdul Aziz, dia bilang siapa makan daging bakar wajib wudu. Siapa lagi? Fatwa Hasan Al-Basri, yang itu ulama besar. Imam Az-Zuhri, Imam Abu Kilabah, Abu Mijlas. Kemudian di antara sahabat ada yang dinukil dari mereka fatwanya Abdullah ibn Umar, Abu Musa al-Ash'ari, Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, Aisyah. Jadi banyak ulama yang mengatakan bahwa berwudu, bahwa makan daging bakar itu membatalkan wudu. Maka di sini apa yang menjadi hadis dasar mereka? Ini dasar mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat,
Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW berkata, tawadda'u mimma massathun nar, berwuduklah kalian dari memakan daging bakar. Itu kan perintah itu, berwuduklah kalian setelah kalian memakan daging bakar. Nah, berarti apa? Berdasarkan hadis ini, ada ulama yang cenderung, wah, ini adalah diamalkan karena ini adalah perintah Rasulullah. Berarti apa? Makan daging bakar itu membatalkan wudu. Maka ini dua pendapat. Tapi Bapak Ibu sekalian, pendapat yang kuat, dan itu pendapat imam yang keempat, mazhab yang keempat, yaitu tidak membatalkan wudu karena hadis ini sudah dinasakh. Datang waktu isya. Azan dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi hukum memakan daging yang dibakar, apa membatalkan wudu itu tidak ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak membatalkan. Kemudian sebagian ulama mengatakan batal, harus diulang wudu. Tapi Bapak Ibu ada juga ulama yang mengambil pendapat tengah, bahwa kalau kita sudah makan sate, makan daging, kita baru berwudu lalu sholat, dianjurkan. Sunatnya wudunya diulang, walaupun tidak wajib. Kalau ada umpamanya dia kalau ada yang tidak berwudu, tidak ada masalah, sah. Tapi baiknya wudunya itu diulang. Itu salah satu pendapat Imam Al-Khattabi. Maka dia katakan bahwa hadis yang memerintahkan untuk berwudu setelah makan daging bakar itu menunjukkan hukumnya sunnah, sedangkan hadis bukan wajib. Hadis-hadis mengatakan bahwa Rasulullah berwudu setelah makan daging bakar, langsung sholat tak berwudu, itu menunjukkan bahwa memakan daging bakar tidak membatalkan wudu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagian ulama mengatakan begini. Ini ada masalah. Ada ulama yang berpendapat bahwa memakan daging bakar itu tidak membatalkan wudu, kecuali kalau daging yang dimakan itu, yang dibakar itu daging onta. Dispesialkan onta. Sehingga terjadi perdebatan sengit antara ulama dalam masalah makan daging onta, apakah membatalkan wudu atau tidak. Kalau menurut Bapak sekalian gimana? Biasa makan daging onta tak? Sini banyak daging onta ada. Jadi biasa kita apa? Kan makan daging onta santai aja, tidak ada wudu. Jadi terjadi perdebatan sengit di jumhur ulama yang empat mengatakan bahwa mereka ini semua sepakat pertama tadi, yang empat ini memakan daging bakar tidak membatalkan wudu. Ini kecuali daging onta. Kalau daging onta menurut tiga mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, tidak batal. Siapa yang mengatakan batal? Hambali. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada ustaz-ustaz yang ngaji, belajarnya di Saudi, bacanya piki-piki Saudi itu. Lama Saudi itu bilang makan daging onta batalkan wudu. Bilang kamu mazhab kamu Hambali. Gitu saja. Usah pusing-pusing. Ini kenapa ini buat kaji-kaji baru? Enggak kaji baru. Yang dia baca fikih Hambali. Karena satu-satunya mazhab yang mengatakan makan daging onta membatalkan wudu cuma Hambali. Di besok
Dia pergi haji itu, pergi umrah, itu mendengar ceramah-ceramah Syekh Saudi itu. Itu dibahasnya masalah membatalkan wudu. Dia bilang itu sunnah. Siapa makan daging unta batal. Kalau makan daging unta lalu langsung sholat tak berwudu, tidak sah sholatnya. Itu maklumi saja. Itu mazhab Hambali. Jumhur ulama, nah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ada dua pendapat. Pertama sekali jumhur mengatakan bahwa makan daging onta tidak membatalkan wudu. Kata di siapa? Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam mazhab. Kemudian ini diriwayatkan dari banyak sahabat. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Abu Mas'ud. Mereka mengatakan semua bahwa makan seluruh daging dan bahkan seluruh makanan yang dimakan tak ada yang membatalkan wudu. Ini kaidah mereka. Apa dasarnya? Hadis Ibnu Abbas tadi. Al-wudu'u mimma yakhruj wa laysa mimma yadkhul. Perkara yang membatalkan wudu itu yang keluar, bukan yang masuk. Itu aja kaidahnya oleh jumhur. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Ahmad, siapa makan daging onta, apakah dia ada makan dagingnya mentah, apa dimasak, disayur, dibakar, asal makan daging onta wudunya batal. Ini mazhab Hambali, dan ini Bapak Ibu yaitu pendapat Syafi'i fi mazhabihil qadim, yaitu pada pendapatnya yang lama. Imam Syafi'i ini kan punya dua pendapat, mazhab jadid dan qadim, pendapat baru dan yang lama. Yang baru ketika dia di Mesir, dia bilang tidak membatalkan wudu. Tapi pendapat yang lama itu membatalkan wudu. Yang menariknya ada di antara ulama Syafi'i seperti Imam Al-Baihaqi, dia membela pendapat Hambali di sini, dan dia mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang lama itu secara sunnah lebih mengena, kata Imam Baihaqi, dan juga cenderung Imam Nawawi menguatkan. InsyaAllah kita sambung nanti kajian masalah ini pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.